to my channel, Nadil Flakes. Selamat sore, Pak Reno. Saya dari Rumah Sakit Mitra Sejahtera. Kami ingin memberitahukan bahwa putri Anda, Sabil, baru saja dibawa ke rumah sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat ini, Sabil dalam penanganan tim medis. Keadaannya stabil, namun mengalami luka di bagian kepala, tangan dan kaki, dan masih dalam observasi. Kami sarankan Bapak segera datang ke rumah sakit. Apa? Seberapa parah? Dia baik-baik saja kan? Saya ke sana sekarang. Tolong jaga anak saya ya. Langkah kaki ayah tergesa, dadanya sesak, pikirannya kacau, jas kerjanya masih melekat, dasi sudah longgar, dan napasnya terengah karena terburu-buru. Wajahnya pucat, penuh cemas. Ia sangat khawatir. Permisi, suster. Pasien Sabil, di mana ya? Pak Reno, silakan. Sabil ada di ruang rawat intensif. Di kamar 501 ya, Pak. Nanti dokter ingin bertemu dengan Bapak ya. Sabil, ayah di sini. Aku terlalu sibuk dengan semuanya, sampai lupa anakku masih terluka dari semua hal yang terjadi. Bahkan sekarang, dia terbaring begini. Dan aku cuma bisa duduk, menyesal. Maafin ayah ya nak. Ayah janji, kali ini akan lebih perhatian sama kamu. Di koridor depan ruang perawatan, suara langkah kaki menggema. Seorang petugas kepolisian, sopir taksi, dan Debbie melangkah menuju ruangan tempat Sabil dirawat. Ini, ada apa? Kok ramai-ramai begini? Polisi, supir, dan kenapa Debbie di sini? Sebelumnya saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Saya yang menabrak Sabil tadi. Tapi bukan karena saya lalai. Anak Bapak didorong ke jalan oleh Debbie. Apa maksud semua ini, Debbie? Jadi, ini semua rencana kamu. Kamu yang bikin anak saya tergeletak setengah mati di ranjang ini. Keterlaluan kamu, Debbie. Apa yang kamu lakukan hingga mendorong Sabil ke jalan? Aku nggak rencanain apa-apa. Aku juga nggak nyangka semua bakal sejauh ini. Waktu itu aku cuma marah. Kami cekcok. Aku ngerasa dia sengaja pamerin villa baru. Dan aku ngerasa tersisih. Aku dorong dia. Tapi aku nggak lihat dia udah di tepi jalan. Aku nggak ada niatan nyakitin dia. Sumpah, aku salah. Aku kilaf. Aku cuma nggak tahan ngelihat semua orang muji dia. Sementara aku ngerasa kehilangan semuanya sejak ayah dan ibu pisah. Aku nggak nyari pembenaran. Aku tahu ini salahku. Tapi aku mohon, jangan bawa ini ke ranah hukum ya. Kita secara kekeluargaan aja ya. Jadi, cuma karena kamu ngerasa tersisih, karena kamu ngerasa kehilangan semuanya. Kamu pikir kamu berhak nyakitin orang lain. Kamu bilang nggak sengaja, tapi doronganmu bikin dia hampir mati. Dan sekarang, kamu minta saya ngelupain semua ini. Seolah-olah ini cuma kesalahan kecil, dan nggak bisa tutup mata. Saya ayahnya. Harus lindungi Sabil. Toh kamu juga bukan anak saya lagi, dan kamu bukan bagian dari keluarga saya. Saya harus lanjutkan perkara ini ke proses hukum. Baik, Pak. Kami akan bawa Debbie untuk dimintai keterangan di kantor, Pak. Semoga Sabil cepat pulih kembali ya. Thanks for watching. Subscribe sekarang.